tuh kebanyakan tuh mainan HP cuma buat scroll TikTok doang gitu. Nah akhirnya waktu itu Bu Vinda pernah bikin ini apa namanya aplikasi pembelajaran operasi bilangan menggunakan HP berbasis Android gitu. Ada. Ini ibu beri nama ini. Halo guys, jumpa lagi di podcast 10, podcast yang membahas seputar kemajuan teknologi, inovasi, dan juga dampaknya di kehidupan kita sehari-hari. Di episode kali ini, aku bakal ngobrolin seputar transformasi digital di pendidikan tinggi bersama seorang dosen dari Akademik Komunitas Negeri Pacitan, satu-satunya kampus negeri di Pacitan, bersama Ibu Vinda. Halo Bu Vinda, bagaimana kabarnya? Iya, alhamdulillah baik Mbak Dania. Iya, Dania. Makasih loh Bu udah mau datang ke studio podcast 10. Seneng banget dikasih undangan buat ngisi podcast yang bagus banget ya. Terima kasih. Inspiratif banget pokoknya. Jadi kita bakal ngobrolin terkait teknologi ya Bu ya. Oke. Siap. Kalau dilihat dari perkembangan teknologi sekarang yang semakin hari semakin berlari ya kan, udah nggak jalan lagi tapi semakin berlari saking cepatnya. Itu sebagai kalau kita lihat dari sebagai mahasiswa, mungkin mahasiswa tuh bingung nggak sih Bu? Apalagi adanya AI, teknologi yang sangat canggih ya. AI itu udah kayak otaknya manusia kan. Itu mahasiswa pernah berpikir nggak sih Bu kalau AI ini mungkin bisa menjadi ancaman atau mungkin bisa menjadi peluang? Kalau menurut Bu Vinda gimana kalau kayak gitu? Nah, itu sebenarnya ya Mbak Dania ya, tergantung mahasiswanya. Jadi, kalau mahasiswanya emang yang kritis gitu ya, dia nggak akan mudah percaya sama AI gitu. Malah dia akan kayak ngajakin ya AI itu hanya sebagai pendampingnya dia gitu. Lah, sayangnya kadang banyak mahasiswa yang jadi dia itu malah ada AI ini, tinggal cari aja jawabannya di sini kayak gitu tanpa membaca ulang. Padahal Vinda pernah nemuin yang kayak gitu? Pernah. Oh iya. Aduh, pernah banget. Jadinya tuh kadang dosen ya pasti tahu lah. Saya pun sebenarnya juga pengguna AI, nggak memungkiri. Iya, kayak semua orang pakai AI. Iya, justru malah ketika kita tidak menggunakan teknologi, kita malah akan yang menjadi ketinggalan gitu. Tapi bagaimana kita bijak dalam menggunakan teknologi AI ini? Jadi kalau saya nulis pun gitu, pasti saya minta katakanlah bantuan ataupun apa sih ide awalnya gitu, tapi pasti saya baca ulang, terus saya coba sinkronkan. Nah itu sayangnya yang kadang tidak dilakukan oleh mahasiswa. Itu banyak berarti Bu yang secara gamblang dia ngumpulin tugas mungkin pakai AI itu. Bu Vinda kan bisa ya lihat. Iya kan kelihatan ada bedanya kan? Kan ada bedanya. Apalagi kalau cuma kopas tuh langsung udah ketahuan lah. Jelas. Jadi kelihatan. Ya jelas kelihatan. Kalau dosen nggak ngomong gitu sebenarnya dia cuma pura-pura nggak tahu aja. Aslinya ya pasti pernah Bu negur mahasiswa. Ya pernah ada juga yang kayak gitu ya. Akhirnya ya harusnya kita ini sih tetap ketika kita ngajar kuliah gitu ya, di setiap perkuliahan boleh kalian gunakan AI, boleh karena memang kita sudah ada di dunia ini, di dunia teknologi kayak gini kan. Kalau misalnya kita nggak menggunakan, malah kita yang tertinggal. Cuma gimana caranya kita jangan menjadi ketergantungan dengan AI tadi. Jangan serta-merta jawaban AI kayak gini langsung dikopas tanpa kita saring lagi. Kan harusnya kan kita bisa pilah-pilah lebih bagus lagi gitu. Tapi pernah kepikiran nggak sih Bu ngadain pelatihan buat pelatihan AI gitu buat mahasiswanya, biar mereka tuh mungkin dia nggak ada panutan kali ya atau apa? Sebenarnya kalau seharusnya sih mahasiswa sekarang ini kan Gen Z ya, generasi digital natif, yang kalau dibandingkan dengan generasinya ibu milenial, harusnya
ketajaman teknologinya itu lebih gampang mereka nih gitu. Cuma sebenarnya mereka itu lebih ke ini sih, lebih ke ya literasi digitalnya sebenarnya. Kalau ke penggunaan teknologi, kalau ke pelatihan AI-nya pasti mereka udah Harusnya pinter lah, bisa udah ya. bisa lah, udah pakai ini itu udah cap cip cup lah langsung gitu. Cuma gimana caranya memberikan ini apa ya pengetahuan kepada mereka biar mereka itu bisa bijak ngerti ini itu kayak gitu Iya. karena kan apalagi mahasiswa di AKN kan juga kebanyakan kan IT kan Iya kan betul. TI kan otomatis kan pasti mereka udah banyak lah tahu tools untuk AI kayak gitu ya tapi itu tadi gimana caranya mereka bijak menggunakan Si AI ini tadi. Tapi Bu Vinda, aku jadi penasaran. Bu Vinda dulu kan waktu kuliah belum ada ya yang namanya AI, terus teknologi yang secanggih ini gitu. Dengan sekarang Bu Vinda masuk ke perguruan tinggi sebagai dosen mengajar siswa-siswanya udah bisa teknologi kayak gini. Ada nggak sih gap teknologi yang Bu Vinda paling rasain waktu itu? banyak ya banyak. Cerita. Bu Vinda kan dulu kan lulusan tahun 2012 2008 lah masuk S1 lulus SMA 2008 tapi Bu Vinda masih muda kan Iya. Sekarang juga masih muda kok, masih. ya lah sama kayak Mbak Dania dong nggak mau kalah pokoknya lah itu apa namanya kalau dulu belum ada tuh paling kita kalau misalnya mau cari referensi Iya. ya googling aja Iya. paling kalau misalnya itu cari tulisan ya di Scholar kan terus belum ada katakanlah kalau misalnya kita mau apa namanya cari jawaban dari sebuah pertanyaan pasti kan kita harus menjabarkan semuanya dulu kayak gitu kan ya apa kalau sekarang ini udah kita mau ada yang tinggal foto aja soal matematika iya kan? Iya betul. Soal matematika ada yang tinggal foto aja Nanti langsung keluar jawabannya. terus kayak gitu terus apa namanya wah gimana ini ya sebenarnya AI itu bisa jadi teman bisa jadi bumerang juga ya kan teman adalah ketika kita nggak tahu kita bisa nih Kita tanya. minta solusi dari dia tapi bisa juga jadi bumerang karena kita kayak dienakin gitu loh dienakin kan akhirnya kan Jadi males iya ya. jadi malas akhirnya ini pikirannya itu nggak apa ya nggak sering digunakan kan beda kan kayak gitu Iya. sih jadi tetap gimana caranya kita menggunakan AI itu cuma sebagai alat jangan jangan sebagai apa namanya kayak kita kebergantungan gitu loh tapi kalau kita nggak menggunakan kita juga salah Ketinggalan. iya ketinggalan banget sekarang udah zamannya kayak gitu dan harus tahu kayak gitu jadi harus tahu Tapi secara nggak langsung berarti itu AI ini tadi atau kecanggihan teknologi saat ini membuat mahasiswa tuh males, terus selain malas kayak kreativitasnya menurun. sebenarnya itu tergantung mahasiswanya Mbak kalau mahasiswanya yang benar-benar kritis mungkin kayak Mbak Dania misalnya gitu ya jadi tuh ini apa namanya justru malah bisa jadi teman diskusi gitu loh Mbak AI iya betul. itu asik loh saya pernah coba ngobrol sama AI jadi tuh kayak misalnya saya mau apa ya mau ngusulin proposal apa gitu kan saya tanya gitu kalau misalnya ngusulin ini kayak gimana ya gitu kan terus nanti kan dia pasti Dia jawab ya memang luar biasa canggihnya ya luar biasa sekali terus jadi kadang ide-ide yang tadinya nggak keluar di pikiran kita karena kita terbiasa interaksi dengan AI kayak gitu jadi ada oh iya nih idenya nih oke banget nih Iya, kok nggak kepikiran gitu. nggak kepikiran ya jadi tuh bisa dijadiin itu sarana buat ke situ lah gimana caranya anak-anak muda zaman sekarang harusnya tuh bisa kayak gitu Bisa berpikir gitu ya. jadi jangan serta-merta langsung coba jelaskan ini udah AI-nya langsung jawab gitu langsung diambil kayak gitu jangan tapi kita harus bener-bener kayak ngulik gitu loh jadi kayak AI itu kayak fasilitator kita gitu rasanya jadi kayak bener-bener kita nggak tahu apa coba tanyakan aja dan luar biasanya tuh bisa jawab ya ya nggak sih Kayaknya langsung bertanya ya, bilang maaf saya tidak tahu gitu. jarang kayaknya deh pasti itu mesti apa namanya langsung di
ditautin ke pengetahuan yang kita cari gitu. Luar biasa banget emang. Tapi kalau Bu Vinda sendiri kan dosen ya, sering penelitian-penelitian juga tadi pakainya AI. Terus kira-kira tools yang paling membantu Bu Vinda itu apa? Apa ya? Ya karena kalau Bu Vinda kan sebenarnya penelitiannya ini sekarang ini kan fokusnya di media digital. Karena Bu Vinda kan dari pendidikan matematika sebenarnya. Jadi kayak membuat media pembelajaran digital khususnya matematika gitu sih. Nah biasanya mahasiswa itu kalau ibu sendiri gitu ya, kalau ibu sendiri tuh kalau misalnya yang sering ibu pakai ya karena ibu bukan basically IT banget ya, jadinya kan ibu kan ya orang ya masih awam gitu ya. Jadi yang paling pakainya ya Canva kayak gitu. Kalau misalnya sharing gitu ya paling ChatGPT kayak gitu. Ya paling ya sebatas itu aja yang sering gitu. Itu pun ya buat buat mencari ide, memunculkan ide, brainstorming gitulah ibaratnya. Iya benar-benar. Soalnya kadang kalau aku sendiri ya Bu, kalau kadang punya ide apa gitu, terus pengen nulis apa, ngobrol sama temen tuh kadang nggak nyambung. Iya. Tapi kalau ngobrol sama ChatGPT, dia bisa nanggepin. Oh gini, oh gitu. Kok jadi lebih dia yang mengerti kita ya dibanding teman kita sendiri. Ya. Tapi nih Bu, gimana ya? Pernah nggak sih kepikiran kalau hal-hal yang ada di kampusnya Bu Vinda dulu waktu Bu Vinda kuliah dibawa ke masa sekarang tapi dengan kecanggihan teknologi? Mungkin dulu kan mesti kalau nyari di perpustakaan gitu-gitu. Kalau sekarang kan anak-anak kayaknya jarang mereka yang ke perpustakaan, bahkan udah ada digital pun mereka kadang nggak buka gitu. Kira-kira Bu Vinda pernah nggak sih kepikiran yang dulu tuh sebenarnya Bu Vinda waktu kuliah tuh ini bagus kalau diterapin di masa sekarang? Pernah kepikiran nggak? Kalau dulu ya mungkin memang semuanya kan masih konvensional ya ibaratnya kan. Walaupun belum lama loh sebenarnya loh, 2012 kan saya S1 kan, S2-nya 2015. Berarti kan baru 10 tahun yang lalu loh. Tapi gapnya perkembangan teknologi itu benar-benar jauh banget. Ya ibaratnya kalau dulu kita mau mencari referensi itu benar-benar harus pakai buku gitu kan, harus pakai buku dan kita harus cari ke perpustakaan, itu pun harus cari di mana ya letak buku ini kayak gitu kan, pasti kan tanya sama petugasnya. Udah pokoknya tuh nggak efektif banget sih emang dulu. Tapi tak akui jadi kayak gimana ya niatnya gitu loh Mbak, iya nggak? Jadi kayak kerja kerasnya, daya juangnya gitu. Effortnya itulah yang kadang kekurangan dari generasi sekarang yang katakanlah sekarang gampangnya sukanya lebih rebahan, scroll. Tapi kan alasannya kalau adik saya biasanya nggak pernah belajar di rumah, HP-an terus gitu kan. Kan ini belajar, ini belajar di TikTok gitu kan banyak kayak. Jadi memang nggak bisa kita paksain Mbak untuk anak-anak generasi sekarang harus sama dengan yang katakanlah kita alami dulu gitu. Jadi nggak bisa Bu Vinda saklek kayak gitu, kamu harus kayak gini, nggak bisa saklek kayak gitu. Cuma gimana caranya kita harus bisa merangkul anak sekarang biar katakanlah ya kemandiriannya, daya juangnya ya nggak terlalu males-malesan banget lah, karena udah kayak sekarang teknologi kan udah banyak ya, jadinya ngapain lah kita harus capek-capek kayak gitu. Kalau dulu kan effortnya kan bener-bener harus teruji gitu loh. Kalau sekarang tuh ya gimana ya, kan ini udah gampang. Ibaratnya kalau sekarang ada yang ngomong gampang tuh bikin proyek akhir, laporan tugas akhir misalnya, atau skripsi atau apa gitu, tinggal tanya aja ChatGPT. Tapi ya jangan banyak juga sekarang Gen AI terus yang bisa iya kan kalau aku dulu tuh pakainya cuma pakai Turnitin kayaknya AI-nya yang cuma buat ngecek plagiat itu cuma plagiarisme doang kan. Sekarang kayak bikin tugas masukin AI udah jadi. Cuma memang sebenarnya tapi anak-anak
sekarang banyak kan Mbak anak-anak muda sekarang yang juga udah jadi ya ibaratnya tuh orang-orang sukses. Oh betul, Iya kan? jadi influencer, seleb TikTok, padahal itu pasti uangnya benar-benar sampai ratusan juta loh Bu. Kalau ibaratnya dibandingkan sama Iya. ibu yang orang zaman milenial kan udah ketinggalan jauh banget kan. Jadi memang kita memang harus apa ya, menerima perubahan, mau menerima perubahan gitulah. Tapi terus ketika kita tadi yang ditanya sama Mbak Dania, apa sih hal yang bagus di dulu yang mungkin bisa diterapkan di sekarang kayak gitu? Ya lebih ke ini attitude dan daya juang kan lebih ke situ kan. Mungkin sebenarnya anak Gen-Z sekarang itu kan mereka pasti punya cerita dengan daya juangnya sendiri juga sih. Iya. Cuma kalau saya dari generasi milenial kadang mikirnya, alah baru kayak gitu aja. Tapi kadang mikirnya, hah kayak gitu aja, udah apa namanya, udah bisa kayak gini luar biasa banget kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang perubahan, Bu Vinda sendiri pernah ngalamin bener-bener ngerasain perubahannya itu di tahun kapan Bu? Waktu Bu Vinda ngajar di Yang jelas setelah COVID ya Mbak. Oh iya nggak? Oh iya benar. Iya kan? Semuanya kan mau nggak mau harus transformasi kan. Ibaratnya kenal Zoom itu juga waktu COVID. Iya kan? Sebenarnya kan waktu sebelumnya kan udah ada. Iya. Sebelumnya udah ada kan kayak Google Meet. Iya. Kan udah ada Google Tapi nggak tahu ya. Jarang yang menggunakan. Betul. Terus dengan COVID mau nggak mau ada pembelajaran daring. Terus dari situ mulailah akhirnya apa namanya, dulu juga waktu zaman COVID Bu Vinda masih rajin tuh bikin media pembelajaran yang pakai video pembelajaran gitu tak rekam. Dulu tapi Bu masih ngerekamnya tuh masih pakai Zoom. Jadi Zoom di record kayak gitu. Terus habis itu ya udah itu terus di-upload di YouTube kayak gitu. Dulu masih kreatif kayak gitu. Jadi memang kita harus dipaksa dengan keadaan. Jadi perubahan itu bisa ada gitu. Kalau nggak ada COVID kayaknya ya nggak akan secepat ini kayaknya. Nggak bakal secepat ini. Jadi waktu itu masih ngajar di sekolah. Apa udah jadi dosen? Udah jadi dosen. Oh, udah jadi dosen. Berarti waktu ngajar di sekolah belum. Kalau ngajar di sekolah Bu Vinda dulu ibaratnya masih pakai PowerPoint ya dulu ya. Kalau sekarang kan Canva ya. Sekarang udah pindah Canva. Ibaratnya udah gampang ke Canva kayak gitu. Kalau dulu masih manual lah gitu. Tapi kan waktu itu Bu Vinda udah jadi dosen ya waktu COVID. Tapi apakah semua dosen tuh bisa adaptasi Bu Vinda sama teknologi? Kebetulan kalau di AKN kan dosennya muda-muda ya. Dosennya kebanyakan kan seumuran Bu Vinda. Jadinya ya kayaknya menjadi hal yang membanggakan kalau nggak mau. Jadi kalau di AKN nggak begitu ini sih, memang semuanya malah langsung transformasi ke situ ya. Walaupun yang jadi kendala sebenarnya di kita kan mahasiswa kita juga, karena kan kalau sinyal kan. Iya betul. Apalagi di Pacitan jaringannya, dan mahasiswa kita kan nggak semuanya dari lingkup kota Pacitan kan ada juga yang dari gunung-gunung gitu kan. Gimana itu Bu Vinda? Ya. Waktu itu kalau ibu dulu ya di sini tetap di Pacitan kota. Waktu ngajar terus pas COVID nggak ada sinyal. Akhirnya waktu itu kan kita pakai LMS. Kan? Jadi LMS-nya tuh ya baru waktu COVID itu juga. Ibaratnya walaupun sebenarnya itu sudah sering kita pakai buat apa namanya, kayak upload materi, terus ngumpulin tugas anak-anak kayak gitu sih. Tapi kepake banget ya waktu pas COVID. Terus kalau Zoom gitu anak-anak ya paling banyak yang izin karena Bu nggak ada sinyal, Bu ini Bu itu gitu. Cuma waktu itu tuh tahun 2021 ya kita COVID kan ya. 2021 Maret. Dulu itu memprihatinkan banget. Bu Vinda sedikit cerita ya. Nggak apa-apa. Bu Vinda dulu masih jadi kontraktor tuh, ngontrak ya. Itu banyak kan, kayaknya di komplek itu yang pasang wifi itu cuma kontrakannya Bu Vinda kayaknya. Jadi banyak anak-anak lingkungan situ yang akhirnya tuh pada wifi-nan gitu loh.
wifi-nan Di rumahnya Bu Vinda, di ya? rumahnya Bu Vinda. Kan dulu kan anak SD itu kan pada Enggak sekolah. masuk sekolah. Iya. Nggak sekolah kan, nggak sekolah. Akhirnya kan mereka kan cuma YouTube-an, TikTok-an gitu. Itu Bu Vinda prihatin banget Iya. waktu itu. Lah, awal dari Bu Vinda mikir gimana caranya biar anak-anak itu menggunakan handphone itu juga untuk hal yang positif gitu. Lah, waktu itu mulai kepikiran penelitiannya Bu Vinda waktu itu kayak bikin aplikasi gitu sih, aplikasi sederhana tentang operasi bilangan aja, penjumlahan. Anak-anak sekarang kan kalau disuruh ngitung, padahal dulu zamannya Bu Vinda, betul. ayo 37 ditambah 52 berapa? 89 gitu. Sekarang Loading. berapa ya gitu. Oke lah, anak sempoa yang misalnya cepat Iya. gitu kan. Yang kalau sekarang tuh pada berapa ya kayak gitu. Ya ampun. Lah itu kebanyakan tuh mainan HP cuma buat scroll TikTok doang gitu. Nah akhirnya waktu itu Bu Vinda pernah bikin ini apa namanya, aplikasi pembelajaran operasi bilangan menggunakan HP berbasis Android ada. gitu. Ada. Ini ibu beri nama ini Digimat, digital matematik gitu. Ini yang ibu bangun tahun 2021 gitu waktu itu. Ini 2021 tuh berarti udah 4 tahun yang lalu. iya. Iya. Ini 2021 waktu itu ya. Ya jadinya kayak buat ini sih, buat apa namanya? Buat kan anak jadi ngegame Iya. gitu kan. Cuma memang Tapi dia matematika nge-game-nya. iya, ngegame-nya iya buat kelas 1 dan apa anak-anak kelas 1 sekarang kan juga baru bisa bacanya kan terbata-bata Iya. juga kan. Jadi ya ini dulu kepikirannya harusnya tuh bener-bener kita sosialisasikan nih gimana caranya anak-anak sekarang tuh pakai HP tuh buat hal-hal yang positif gitu. Terus akhirnya sekarang keterusan Bu Vinda kalau bikin apa ya penelitian itu memang lebih ke fokusnya ke ini, ke pengembangan media pembelajaran digital. Tapi keren Bu Vinda. Maksudnya kepikiran buatin aplikasi kayak gitu. Padahal Bu Vinda sendiri kan basicnya bukan. Iya. Tapi kan mahasiswa ibu kan mahasiswa IT dan multimedia. Dan tahun kemarin tahun 2023 juga kita bikin media pembelajaran berbasis augmented reality, tapi nggak buku ada bukunya, terus nanti di scan, terus ada muncul ininya. Kan sekarang ini kalau dulu zamannya ibu belajar ini kubus gitu, Iya. pakai alat peraga. Kalau sekarang anak-anak kalau misalnya ini loh nak, ini loh balok gitu, udah tahu Bu itu mah kotak kayak gitu, kan nggak menarik buat mereka nggak menarik. Makanya itu terus Bu Vinda kepikirannya harusnya bikin pakai teknologi nih. Sekarang anak-anak sekarang kalau disuguhin dengan konvensional mereka nggak akan tertarik. Mereka punya daya tarik yang kuat terhadap teknologi. Jadi gimana caranya kita sebagai pendidik juga harus bisa bertransformasi ke arah itu. Tapi itu dibantu sama mahasiswanya Bu Vinda ya. Mahasiswa, alhamdulillah mahasiswanya bisa bisa diandalkan, keren sih termasuknya. Alhamdulillah mahasiswa kami walaupun di AKN cuma D2 ya Mbak ya. Tapi alhamdulillah mahasiswanya ya mumpuni sih, kalau tak akui bisa lah, insya Allah bisa gitu. Walaupun kita cuma D2 tapi ibaratnya kita bisa kok gitu. Bu Vinda, berarti yang ini tadi udah dipakein di SD gitu? Kemarin ini Bu Vinda sempat baru ke SDIC sama SDIT waktu itu. Jadi belum sempet ke yang lain sebenarnya. Tuh Bu Vinda kepengen sih. Ini mau tak masukin Play Store tapi kok ya ini terus belum meninjau lebih lanjut lagi gitu. Tapi biasanya sih pasti saya sosialisasikan dan pasti saya kasihkan linknya biar bisa diunduh gitu loh. Jadi bisa diunduh kan, terus akhirnya bisa dipakai di semua handphone. Ih, keren. Tapi Bu Vinda pernah nggak sih bayangin selain teknologi AI gitu, kira-kira yang mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan itu yang bakal melejit itu apalagi ya? Robotik kan? Robotik. Iya nggak sih? Benar. Ya kan, nggak tahu, aku sih nggak pernah bayangin soalnya. Iya sih, itu sekarang Iya benar. Sekarang tuh ibaratnya tuh manusia tuh kalau ya
AI kan menjawab semuanya ya. Dan kalau robotik itu bisa melakukan semuanya mungkin nantinya. Iya nggak? Iya, iya, Tapi benar-benar. jangan sampai ya itu tadi kita terlena, jangan sampai. Ini udah kepikiran sebenarnya di sini. Oh, ini apa namanya? Kepengen nih suatu saat bikin bikin ini nih, bikin si digi versi robotnya gitu. Tapi ya masih masih terkait dengan ini, terkait dengan apa namanya media pembelajaran matematika, Matematika. kayak gitu. Robot, tapi iya bener sih, kalau robot ada ini aku pernah baca ada bimbel itu tentang robotik kayak gitu, elektronika. Itu padahal iya bimbelnya masih anak-anak mungkin ya. Iya. Jadi sekarang loh event-event banyak banget kan? Iya kan? Iya. Dan digemari banget kan? Iya nggak? Benar-benar. Oh, iya. Event-event robotik, iya kan? Udah pokoknya itu anak-anak ya memang mau nggak mau kita harus kenalkan, dan memang daripada anak cuma sebagai pelaku, harusnya mereka bisa sebagai pencipta dong, walaupun katakanlah sederhana gitu. Tapi kan secara tidak langsung kalau mereka bisa menciptakan, bukan hanya sebagai pelaku, mereka ini bisa membangun logika berpikir mereka gitu. Iya kan, berpikir logis. Dan ya matematika sebenarnya ngajarin itu. Kan orang-orang matematika kan biasanya kan juga pikirannya kan logis gitu kan, realistis kan harusnya kayak gitu kan, secara logik gitulah. Tapi kalau di AKN sendiri udah pernah jalan Bu, ada kayak robot atau menciptakan apa sesuatu gitu mahasiswanya? Sebenarnya masih ini apa ya namanya, kemarin kita beberapa tahun lalu ya kayaknya ada pelatihan IoT gitu. Terus kayaknya malah ya semoga terrealisasi beneran ya. Kepengen nih sama Deka kayaknya waktu itu kan apa namanya juga. Iya kan pelatihan robotik kan. Terus kepengen nih kadang apa ya sama Deka gitu loh. Ya semoga sih bisa terrealisasi, syukur-syukur tahun ini, kalau enggak ya kita cobalah nanti ke depannya gitu. Karena sebenarnya udah banyak nih di otak Bunda, udah banyak, cuma kadang untuk apa namanya, untuk merealisasikan itu kan kita butuh support kan, butuh support, butuh ya biar kadang tuh semangatnya biar nggak tiba-tiba naik terus tiba-tiba turun kayak gitu kan. Jadi kepengennya kayak didorong terus, tapi ya kita lihat aja lah nanti, pasti dengan berjalannya waktu pasti ya semoga bisa, dan minta bantuan tentunya dong. Harus dong. pengen bikin apa ini Bu Binda? Apa banget kayaknya. Ya kalau bisa iya dong Mbak, maksudnya tuh apa ya, ini luar biasa banget sih ya, Deka sudah mewujudkan itu sih, dari Pacitan, dari lokal ibaratnya ya, go nasional dan merambah go internasional, itu luar biasa sekali. Itu luar biasa sekali. Dan semoga ibaratnya saya jauh-jauh dari Cilacap nih. Cilacap itu banget ternyata. Jauh-jauh dari Cilacap, bukan Pacitan, pengen bermanfaat, berguna dan berdampak dong buat Pacitan gitu. Jadi ya suatu saat semoga bisa berdampak lebih gitulah. Udah banyak yang dipikirin gitu sih Mbak. Kepengen ini, kepengen itu ya. Semoga bukan hanya kepengenan aja, tapi semoga bisa terrealisasikan gitu. Tapi ngomong-ngomong, gimana ya bilangnya? Oh, kenapa sih Bu Binda mau jadi guru atau dosen? Kan kemarin tuh baru rame tuh kayak statementnya Bu Menteri Keuangan. Gimana? Kayak kenapa sih gimana ya, dosen atau guru tuh, menjadi dosen atau guru sekarang tuh kayak nggak dihargai. Soalnya mungkin karena gajinya yang sedikit. Jadi dan negara pun kayak lepas tangan dengan seperti itu. Padahal udah tahu kalau gajinya guru itu sedikit, tapi mereka iya ada aja alasannya gitu. Dulu sebenarnya waktu saya lulus S1 ada tuh ada keinginan untuk tidak jadi guru. Padahal kuliahnya guru. Iya, kuliahnya guru dulu, ada keinginan itu. Tapi terus tak pikir kayak gini, apa namanya, kalau kita nggak munafik ya, kita pasti kerja cari duit ya, iya kan? Tapi ya kalau lebih bermanfaat untuk orang lain dan kita
memberikan ilmu yang terus menerus bukannya amal kita menjadi amal jariah ya, iya kan? Di dunia ini kan kita nggak lama kan. Alangkah baiknya ya kita cari uang saku lah buat di akhirat nanti. Kalau misalnya kita di sini nggak bisa amal secara materi, kan bisa kita amal secara ilmu, dan bisa juga kita amal secara ya mendidik anak, mendidik siswa-siswa kita kayak gitu kan. Jadi memang dulu akhirnya kayak dulu pernah ngerasa, aduh nggak mau lah jadi guru, tapi ternyata ketika jadi guru, kalau ada yang bilang gini, pengalaman adalah guru yang paling berharga, kan kayak gitu kan, ada yang bilang kayak gitu kan. Kalau buat saya itu memang menjadi guru adalah pengalaman yang paling berharga gitu. Jadi kalau dibilang pengalaman adalah guru yang paling berharga, dan menjadi seorang guru, seorang pendidik adalah pengalaman yang luar biasa berharganya gitu sih Mbak. Jadi kayak udah cinta ke dunia pendidikan ya, gimana caranya pengen berkiprah di pendidikan itu terus, pengen kalau bisa tuh harusnya kayak gini loh, pendidikan terus kayak gini kayak gitu. Jadi kayak kalau udah cinta ya susah kan, kalau misalnya dibilang gajinya sedikit ya alhamdulillah gitu aja lah, iya kan? Iya. Sekarang mau cari gaji banyak juga kalau nggak bermanfaat buat apa? Iya kan? Betul. Terus minum Bu Vinda. Oke, ya ini. Tapi tuh iya loh, aku sering banget nemuin temen yang kuliahnya jurusan pendidikan, tapi dia tuh nggak mau jadi guru. Ya itu karena apa ya? Mungkin belum kebuka kali ya. Iya, dulu saya pernah ada di posisi itu, nggak mau Bu, nggak mau gitu. Dulu kan juga cari sekolahan kan juga susah juga kan, apalagi sekarang mungkin dulu nggak kepikiran juga jadi PNS kayak gitu, karena kan dulu ya kalau orang tua saya ngomong jadi PNS itu susah banget dulu, tapi alhamdulillah terjawab dengan saya katakanlah ya alhamdulillah jalannya mulus kayak gitu, tiba-tiba di Pacitan. Tapi di Pacitan ini ya nggak apa-apa kan, berarti kan memang harusnya berdampak di sini lah. Itu yang kadang tuh saya gergetan, kepengen ayolah bismillah dampak ya, semoga bisa berdampak lah ke depan. Ih, keren. Makasih Bu Vinda, keren banget anunya insight hari ini. Tapi ada nggak Bu Vinda kata-kata buat teman-teman nih, mungkin mahasiswa yang lagi nonton terkait teknologi, atau para mahasiswa yang kuliahnya pendidikan tapi dia nggak mau jadi guru? Jadi gini, oke. Teknologi ya Mbak ya. Iya. Jadi gini, teknologi itu memang sangat penting ya sekarang ini ya, dan kita mau nggak mau harus menerima perubahan itu. Tapi teknologi itu adalah sebuah alat, hanya sebuah alat. Yang menciptakan teknologi itu menjadi bermakna adalah kita sendiri. Ingat itu. Jadi jangan sampai kita diperalat sama teknologi. Jadi teknologi adalah alat untuk kita bisa manfaatkan agar bisa jadi lebih bermakna. Gitu aja. Itu teman-teman yang mahasiswanya Bu Vinda. Ini tadi penutup dari Bu Vinda, ya Allah bagus banget sih. Dari yang tadinya nggak mau terjun di dunia pendidikan, sekarang malah jadi ayo ya kan, jadi penggeraknya pendidikan di Pacitan, khususnya di AKN. Dan kalau buat yang masih ngerasa aku nggak mau jadi guru, jangan gitu. Apalagi kalau cewek itu cocok banget loh Mbak loh. Karena kan sekolah ibaratnya tuh kita sebagai wanita kan memang sekolah ya, madrasah pertama kan buat anak-anak kita kan. Lah kalau misalnya kita nggak bisa nggak bisa berperan gitu di pendidikan, ya gimana kita caranya mendidik anak-anak kita gitu. Dan pokoknya itu tadi, kita harus menerima perubahan dan jangan pernah diperalat oleh teknologi. Dan buat yang Mbak juga dari bukan dari pendidikan ya, bukan dari teknologi juga kuliahnya, tapi
berusaha Iya, mengikuti. harus dong. Karena tadi teknologi adalah sebuah alat dan tugas kita adalah membuatnya menjadi lebih bermakna. Nah, makasih Bu Pinda udah datang di studio podcast 10. Luar biasa Ya, sekali. terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Dania.